Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman luar biasa, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin nampaknya sepele ya, tetapi sangat menentukan keberhasilan komunikasi kita, yaitu basa-basi dalam strategi tutur pragmatik sebagai strategi untuk kita menjalin relasi. Sebelum itu, mari kita suruhkan bersama supaya kita lebih semangat. Baik teman-teman hebat, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa. Teman-teman, dalam pragmatik kita belajar bahasa bukan hanya sekedar menyusun kalimat yang benar, tetapi juga belajar untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, dan mendekati orang lain dengan cara yang santun dan menyenangkan. Teman-teman, ketika kita berhadapan dengan orang baru, tentu ada jarak sosial yang membuat kita merasa canggung. Disinilah basa-basi berfungsi sebagai jembatan. Melalui basa-basi, penutur dapat mengurangi ketegangan di awal pertemuan, mencari titik kesamaan dan juga menunjukkan niat baik dan sikap ramah kita. Dalam kacamata pragmatik, ini adalah strategi tutur tidak langsung. Kita tentu tidak langsung berkata, "Permisi, saya ingin berkenalan dengan Anda." Tetapi menyampaikan niat itu melalui topik-topik ringan yang aman dan juga bersifat netral. Contoh yang pertama, basa-basi di acara seminar. Teman-teman bisa bayangkan sedang duduk di sebelah orang baru di sebuah seminar begitu. Teman-teman bisa mulai dengan membuka konteks bersama. Permisi mas, mbak, kakak, seminarnya lumayan ramai ya. Apakah sudah sering ikut acara seperti ini di sini? Nah, di percakapan ini teman-teman memakai situasi bersama, yaitu situasinya seminar sedang ramai sebagai pintu masuk. Hal ini bisa mengurangi kesan teman-teman itu menginterogasi dan menandakan bahwa teman itu peka terhadap konteks. Kemudian, bisa dilanjut dengan menggali identitas dan juga minat. Oh, jadi baru pertama kali juga ya? Dari kampus mana kak kalau boleh tahu? Wah, dari kampus sana ya? Kalau boleh tahu dari jurusan mana kak? Secara pragmatik, teman-teman sedang membangun relasi dengan pelan-pelan dari konteks umum ke informasi pribadi yang masih aman untuk ditanyai. Implikator yang muncul, teman-teman sebenarnya ingin berkenalan dan mungkin ingin membangun jaringan relasi ya, tetapi semua itu disampaikan lewat basa-basi yang santun dan bertahap. Contoh yang kedua, basa-basi di komunitas baru ketika pertama kali hadir di komunitas literasi ataupun mungkin semacam organisasi yang lainnya ya. Teman-teman bisa mencarikan suasana dulu dengan humor yang ringan. Halo kakak, ini saya kebetulan anggota baru. Apakah kakak juga anggota baru? Atau mungkin apakah saya ketinggalan info nih? Nah, humor ringan ini berfungsi sebagai strategi kesantunan positif ya. Jadi, teman-teman menunjukkan kedekatan dan juga mengurangi jarak sosial. Selanjutnya, teman-teman bisa menyambung ke topik yang lebih dalam ke komunitasnya. Ternyata kegiatannya seru juga ya kak. Kalau dari kakak sendiri paling suka pas diskusi, pas latihan, atau mungkin pas praktek langsungnya nih kak. Nah, pertanyaan ini mengajak lawan tutur untuk berbagi preferensi sehingga terbentuk rasa senasib dan juga potensi kolaborasi ke depannya. Secara pragmatik, basa-basi seperti itu berperan untuk menegosiasikan kedekatan dari orang asing menjadi teman satu komunitas yang punya minat serupa. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu basa-basi di ruang kelas. Mungkin teman-teman yang sedang menjadi mahasiswa baru begitu ya, belum punya teman kenalan nih. Teman-teman bisa memulai untuk cek informasi dulu sebagai pintu masuk pertama ya. Jadi teman-teman bisa menyenggol teman sebelahnya begitu ya. Permisi kak, ini benar ya kelas pragmatik jam 2 dengan dosen Pak Rohmadi betul? Nah, padahal mungkin teman-teman udah tahu ya jawabannya. Kalau dosen di kelas pragmatik itu
Bapak Rohmadi, tetapi tuturan itu sengaja dipakai sebagai strategi pembuka. Lalu teman-teman pun bisa melanjutkan dengan perkenalan. Oh, maaf saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Mei dari PBSI Angkatan 2023. Kalau kakak dari angkatan berapa? Nah, di sini penutur akan lebih dulu untuk membuka identitas diri, lalu mengundang lawan tutur melakukan hal yang sama. Ini merupakan bentuk kesantunan bahwa kita tidak menuntut informasi tanpa memberi informasi terlebih dahulu. Tentu tujuan pragmatisnya jelas ya, yaitu menjalin relasi, kemudian membuka peluang kerjasama karena teman-teman memerlukan orang lain untuk membentuk kelompok begitu. Tetapi tetap melalui rangkaian basa-basi yang halus dan juga tidak mengintimidasi lawan tutur. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa dirangkum pola strategi basa-basi dalam menjalin relasi, mulai dari konteks bersama seperti tempat, acara, kegiatan, ataupun situasi yang sama-sama dialami. Teman-teman bisa menggunakan penanda kesantunan seperti maaf, permisi, kalau boleh tahu, sepertinya. Nah, kata seperti itu bisa mengurangi kesan memaksa. Lalu, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang ringan seperti asal daerah, minat, pengalaman acara, ataupun juga asal kampus. Dan berikan sedikit informasi tentang diri sendiri sebagai tanda keterbukaan. Baru kemudian teman-teman mengarah ke relasi yang lebih lanjut. Apakah akan lanjut untuk mengobrol lebih lama, kemudian bertukar kontak, ataupun membuat janji untuk bertemu di kemudian hari. Secara pragmatik, semua ini adalah wujud strategi tutur. Bagaimana penutur mengatur cara berbicara agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Dan dalam hal ini, menjalin relasi tanpa mengganggu muka lawan tutur, bahkan justru membuatnya merasa dihargai. Baik teman-teman, basa-basi sering diremehkan sebagai obrolan kosong. Padahal dalam pragmatik sendiri, ia adalah salah satu strategi tutur paling efektif untuk menjalin relasi sosial. Dengan mengelola basa-basi secara cerdas, santun, dan empatik, kita tidak hanya berbicara saja, tetapi juga membangun jembatan. Dari orang asing menjadi kawan, dari kawan menjadi rekan kerjasama, dan dari komunikasi biasa menjadi komunikasi yang memanusiakan manusia. Mari terus menjadikan pragmatik sebagai media belajar yang menyenangkan. Berbasa-basi dengan cerdas, bertutur dengan santun, dan berliterasi dengan gembira. Tetap semangat menulis, membaca, dan mempraktikkan strategi tutur pragmatik dalam setiap interaksi kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.